kita tuh sudah benar-benar menjadi orang Indonesia belum sih? Dan apakah kita sudah menjadi warga negara yang taat aturan? Video ini aku bakal bahas tentang identitas nasional dan perilaku konstitusional, tapi bukan cuma teori aja. Aku juga bakalan melihat ke realita lingkungan sekitar. Jadi, identitas nasional itu adalah jati diri bangsa kita. Contohnya seperti menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari, terus kebiasaan kita, perilaku kita, serta kebudayaan kita. Nah, kalau perilaku konstitusional itu perilaku kita sebagai warga negara yang sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Jadi singkatnya, bukan cuma kita ngaku sebagai orang Indonesia, tapi juga kita bisa lihat dari perilaku dan kebiasaannya sehari-hari. Sekarang aku lagi ada di jalan raya. Mari kita coba lihat lingkungan sekitar kita ya. Wah, ada yang buang sampah sembarangan, teman-teman. Kita ambil. Jangan lupa. Halo. Menurut kamu penting gak sih identitas sosial? Penting banget menurut aku. Soalnya kan aku juga asalnya dari Indonesia. Menurut kamu lebih sering taat aturan atau melanggar aturan? Aku sih taat ya teman-teman. Soalnya lebih baik taat itu. Contohnya kita lagi ngendara motor nih, pakai helm, membuang sampah pada tempatnya gitu. Keren. Dari hasil pengamatan dan wawancara tadi bisa terlihat ya bahwa masih banyak orang yang belum sepenuhnya menerapkan perilaku konstitusional. Tapi tadi untungnya pas wawancara dia menerapkan perilaku konstitusional karena dia taat aturan. Tapi kita nggak tahu juga ya kalau misalkan dia kayak seperti kelupaan memakai helm dan lain sebagainya. Itu perlu dicegah juga ya teman-teman, jangan sampai kelupaan. Menurut aku hal ini bisa terjadi karena kurangnya kesadaran dan juga mungkin orang-orang menganggapnya pelanggaran kecil itu merupakan hal yang biasa. Selain itu, pengaruh globalisasi juga bisa bikin generasi sekarang mulai kurang peduli dengan identitas nasional karena lebih tertarik dengan budaya di luar, seperti mengikuti tren-tren yang ada di video-video sosial media dan itu dari budaya luar. Menurut aku sih ya, identitas nasional itu penting banget, apalagi di zaman sekarang. Meskipun kita hidup di era global, kita nggak boleh sampai kehilangan jati diri kita sebagai warga Indonesia. Justru seharusnya ya kita bisa menyeimbangkan antara mengikuti perkembangan zaman dan mempertahankan identitas nasional kita. Kalau dari pengalaman pribadi aku sih, aku juga pernah melanggar aturan seperti tidak memakai helm dan juga kadang suka telat kayak dalam kegiatan, kayak melakukan kegiatan atau datang ke kegiatan manapun itu telat. Nah, setelah dipikir-pikir seperti yang tadi sudah dijelaskan, berarti aku juga masih belum menerapkan perilaku konstitusional. Kedepannya sih aku ingin lebih sadar dan berusaha untuk taat aturan, mulai dari hal-hal kecil seperti tadi. Menurut aku, perubahan harus dimulai dari diri sendiri dulu. Kalau misalkan kita semua sudah lebih sadar, itu kan berarti kehidupan masyarakat bisa menjadi lebih tertib dan mencerminkan identitas yang baik. Jadi dari video ini disimpulkan bahwa identitas nasional dan perilaku konstitusional itu saling berkaitan. Bukan cuma soal teori, tapi
itu juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga kalian bisa menjadi warga negara yang lebih baik lagi serta taat kepada aturan. Nah, pada kasus yang buang sampah sembarangan tadi, itu nilai yang dilanggar adalah nilai kebersihan. Berarti masyarakat kurang peduli dengan kebersihan yang ada di sekitar. Dan norma yang dilanggar adalah norma sosial karena dia mengganggu lingkungan sekitar dan dianggap tidak sopan. Lalu adanya norma hukum karena tentang kebersihan juga sudah ada hukumnya. Kalau dilihat dari nilai dan norma, itu berarti buang sampah sembarangan bukan lagi menjadi hal kebiasaan, tapi juga mengganggu lingkungan sekitar kita dan adanya kurang peduli terhadap lingkungan. Nah, untuk kasus yang tidak memakai helm tadi melanggar nilai kedisiplinan, keselamatan, dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Karena kan helm itu untuk melindungi ya, supaya tidak terjadi apa-apa dan bisa mencegah lah kalau misalkan nanti ada sesuatu yang akan terjadi. Nah, norma yang dilanggar juga sama, yaitu norma sosial. Nah, itu norma sosial itu karena dia bisa membuat mencontoh buruk lah ke orang lain. Nah, terus juga norma hukum karena itu melanggar aturan lalu lintas. Padahal aturan dibuat untuk melindungi kita. Nah, jika kita tidak mengikuti aturan tersebut, kan otomatis berarti bisa juga nanti orang-orang jadi ngikutin kita. Kita salah, orang-orang juga nanti ikutin. Jadi bisa juga untuk mencontohkan hal-hal yang buruk lah ke orang lain. Nah, kalau misalkan hal sekecil ini aja masih terus dilanggar, itu bakal berdampak untuk ke depannya.